Legenda Putra Langit. Ketika genderang perang digemakan, Raja Wali merapal belau segara. Tenaga dalamnya seperti gelombang yang semakin mengelora. Rasa percaya dirinya tumbuh menguat. Aku tak lupa kala ia mengalahkanku di Istana Pipit dulu. Biar kulihat kekurangan di antara kami sekarang. Ingat guru, kalah berarti kita tak jadi pulang. Ketangguhannya berlipat ganda. Aku harus menghadapinya dengan memutar otak. Getar halilintar 9 langit. Dia boleh saja memiliki alam gaib pintu luar. Tapi aku yakin, dia belum sampai titik puncak energinya. Terdorong kecongkaannya, macan yakin menyerang. Raja Wali yang kini kaya pengalaman, dengan mulus menghindar. Putaran udara poros buana. Macan mengunci tonjokan Raja Wali dengan kedua cakarnya. Dis. Dan sebuah kejutan bagi yang terlanjur sombong. Melihat jelas bahwa ketangguhan Raja Wali tak tertahankan, macan mengambil sikap bertahan saja. Ayo guru, kenapa sungkan amat sih? Waduh, terpaksa sekali. Pipit maafkan aku jelas kalah pengalaman dari dia. Sepertinya aku harus mengerahkan tenaga. Bara merah gerah, sudah kucicipi jurus ini dulu. Menghindar, mengoyak tirai pendekar. Jurus ini lumayan ampuh untuk meluluhkan bara merah gerah. Tapi, tarian sepasang kaki Raja Wali bukanlah tarian anak ayam. Tak ada peluang menghindar bagi sang macan. Entah pada tarian yang keberapa, tiba-tiba macan terjengkang. Dis, bro, tendangan canggih, jangan berhenti guru. Macan merapal gerakan ular melingkar, dalam usahanya melepaskan diri dari rasa nyerinya. Tak bisa tidak, jurus misteri simpananku. Sebenarnya jurus ini dipersiapkan untuk perebutan tahta penguasa kelak hari. Namun, 1000 arus jari jarum. Jeb, serangan berantai itu masuk menusuk menghujam Raja Wali. Oh, jurus apa ini? Kukira sudah semuanya dia keluarkan. Luar biasa, waduh, tubuh atasku. Merasa agak kewalahan, Raja Wali merapal salah satu andalannya. Getar ayun 1000 depa, tak kusangka semudah itu ia terjengkang. Hahaha, penguasa, Kekagetan adalah titik yang melemahkan di saat tergenting. Bocah yang menyebalkan. Ketika simpul atasnya terkunci, dan ketika itulah parang nyawa tiba. Jadinya, gawat, waduh, ku cari peluang untuk membantu guru. Jelek, Uban menengok dan nyaris saja ia kehilangan pikirannya. Bajing kelabu terpaku berpijak di dinding menghalangi jalan mundurnya Uban. Tuing, hahaha, mau kabur, mimpimu kebagusan. Bro, diam kau di tempatmu atau tak bakal pulang kau. Impian itu terlalu indah di siang hari. Tindakannya padaku semena-mena. Kuharap tuanku memberinya hukuman berat. Biarkan demikian untuk sementara. Simpul atasnya kukunci. Selamat atas meditasi level 6 Mukaka. Dan jurus jari yang kau rapal tadi, mempesona. Mata mengerikan itu terbelalak pada mata yang ketakutan. Sujud tuan, itu adalah warisan. Sudah kukuasai sebelum aku datang pada tuan. Apa yang membuatmu menyembunyikannya dari kami selama ini? Cermin langit sakti jauh lebih handal tuan. 1000 arus jari jarum bukan tandingannya sama sekali. Aku menyimpannya sebagai milik sangat pribadi. Maafkan aku tuan. Baik, selama ini cahaya barat tahu peta kekuatan kungfu kita. Jurus-jurus kita dipegangnya. Bagus juga kau punya sesuatu yang tak diketahuinya. Terima kasih tuan penguasa, akan ku gelar saat yang tepat demi pengabdianku. Jaga baik-baik kedua anak ini. Jangan bikin kesalahan kedua. Gara-gara dia aku telah merapal simpananku. Aduh, kapan sih penderitaanku ini berakhir? Yah, bagaimana aku mempertanggungjawabkan diriku pada pangeran? Apa masih panjang umurku? Calon tercintamu ini Pipit, dia mau kabur. Benarkah itu Raja Wali? Jaga baik-baik pengkhianat cintamu ini. Atau ku penggal dia kalau berusaha kabur lagi. Aku pun tak ingin kau patah hati Pipit. Apa yang sebenarnya terjadi Raja Wali? Pipit, ayahmu memanfaatkan pernikahan kita ini untuk menghabisi ayahku di negerimu ini. Tidak, ayah takkan begitu liciknya sampai mengkhianati aku. Itu juga bukan harapan aku Pipit. Fakta itu ada, kita harus percaya dan siap. Kalau terjadi tarung kau ada di pihak mana Pipit? Pertanyaan itu menghentikan sejenak detak jantung Pipit. Aku, suami istri itu satu. Jelas kau harus membantu Raja Wali Nona Pipit.
Hutang budiku sangat besar pada ayahku. Pemeliharaannya sejak kecilku. Dia yang selalu dalam situasi termanja, memilih adalah sesuatu yang tak pernah terlintas di sepanjang napasnya. Pilihan yang amat berat baginya Uban. Kita tidak bisa memaksakan sikapnya. Kini, jangan menunggu maut. Kabur lagi, simpulku terkunci, tak banyak yang bisa kulakukan saat ini. Mungkinkah tempat ini jadi kuburan bagi kita Ubah? Maafkan aku Uban, kau jadi repot pula. Ah guru, ketika kau mengangkatku jadi murid, sudah kuserahkan hidupku. Sudah merupakan kebahagiaan bagiku jadi muridmu, apalagi kalau bisa kusumbangkan nyawaku. Kalau kita selamat, takkan kusia-siakan kau Uban. Lalu ia mencoba untuk bermeditasi. Gagal, gagal, dan gagal lagi. Kemampuan barisan benteng barat masih di bawah barisan istana salju. Jurus cakrawala parang darah itu, meditasinya terkuasai secara sempurna oleh parang nyawa. Harus ku cari akal untuk membuka lerai simpul yang terkunci ini. Sayangnya aku belum bisa membantu guru untuk saat ini. Pangeran, hari sudah mulai gelap. Setelah 14 jam, Uban belum muncul juga. Jangan-jangan, pengalamannya sedikit, namun nekat. Bisa-bisa ia cuma membangunkan macan tidur saja. Kalau demikian, bagaimana kalau kita memulai penyerangan? Jangan gegabah saudaraku, kekuatan kita 5.000 orang, mereka 50.000 orang. Bagaimana dengan serangan gelap mendadak di malam hari? Sampaikan salam, naga hijau akan masuk. Ayahanda mengundang pangeran di Balairung untuk pembicaraan pernikahan. Terima kasih, mohon Anda menjadi penunjuk jalan. Bias lembut jingga menyelimuti perjalanan pangeran menapaki salju ke istana salju. Dan yang menyambutnya, bukan lagi-lagi parang nyawa sendiri. Seorang penguasa tinggi hati, sungguh aku tak berkenan padanya. Bukan suatu perjamuan yang hikmat. Biar kulihat nanti, hehehe. Selamat datang para tamu. Selamat menikmati keramahanku. Pangeran, Anda sungguh mengesankan, terhormat dan penuh karisma. Kehormatan luar biasa untuk berbesanan dengan Anda. Aku pun bersuka cita bahwasanya putraku kedua menyanding putrimu. Pangeran tak perlu merendah. Bukankah aku yang seharusnya berbangga mendapatkan menantu seperti putramu? Yah, rinduku padanya sudah memuncak. Bolehkah aku sua dengannya? Kita akan temui mereka seusai perjamuan ini. Mereka tengah memadu asmara, maklumlah bahwa dunia sedang jadi milik mereka. Silakan mengambil tempat duduk masing-masing. Kita bicara sambil bersantap, tak ada alasan lagi untuk menolak, memang. Penguasa negeri ini memang menyeramkan. Sorot matanya seperti mata petir. Siapa dia? Bolehkah ku tahu nama tamuku yang berselubung itu? Hamba hanya pelayan tuanku pangeran. Tak layak memperkenalkan diri pada tuan. Huahahaha, aku tahu. Kaulah yang mengobrak-abrik benteng barat 10 tahun silam. Kau masih bersaudara dengan pangeran. Kenapa harus merendah? Bicaranya kasar. Tujuannya cuma menyakiti hati sesamanya. Secara khusus, kusajikan 3 jenis hidangan tersohor di negeri ini. Tapi untuk menikmatinya, dibutuhkan keberanian mental yang bak baja. Sup asparagus, waduh, gadis-gadisnya ayunian. Silahkan pangeran, selamat bersantap. Pangeran telah menyiapkan jarum perak untuk memeriksa adanya racun dalam makanan. Hidangannya lezat sekali. Rasanya tidak karuan. Makanan ini berguna untuk menguatkan jaringan otak. Silahkan, gurihnya, nasinya diresapi sup pula. Pengawal, bawa kemari koki termudanya. Supnya kurang lezat, bawa kemari petugas dapur. Kasihan bocah pelayan itu. Bocah yang salah masak itu dihukum sedemikian rupa hingga hilang sudah selera makan para tetamu. Hamba gantikan hidangan tuanku. Nah, ini baru hidangan untukku. Simpanan berabad-abad lamanya. Penuturan ini membuat tamu-tamu mual. Selera yang memuakan. Lalu yang kumakan tadi, sup berapa abad? Hohoho, pantas begitu gurih. Rasanya seperti sup zaman kuno. Bagiku, ia tak serupa dengan manusia. Nasi tim, aduhai, sungguh berbunga-bunga hatiku dilayani gadis yang begini cantiknya. Surai hijau mulai berlaku tak pantas. Hahaha, seleramu sudah ku ketahui sejak awal. Aku suka yang cantik ini. Silahkan memulai santapan kedua. Jenis apa lagi yang ini? Pasti jauh lebih gurih ya. Ketika tudung dibuka, berhamburlah ribuan kumbang menyerang mereka. Tolong,
Tak seekor pun kumbang mampu menyentuh pangeran berkat energi pelindung sejati yang menyelubunginya. Surai hijau dengan energi listriknya, menghabisi keganasan mereka. Kipas kaca CS yang kurang pandai melindungi badan mereka sendiri. Hahaha, tari-tarian dari para tamu kita ini sungguh memuaskan. Lucu sekali, ada yang tersenyum puas dari kejauhan. Karena seperti tak ada habisnya, denting kalbu beraksi. Getaran suara seruling itu menyatukan mereka. Lihatlah, biar ku kembalikan bahan-bahan peracik sup kalian ini. Dan akhirnya makhluk-makhluk kecil berbisa itu berbalik asal. Alam gaib pintu luar. Hebat, hebat sungguh pertunjukanmu. Andai bukan karena ingin jumpa anakku, sudah kulabrak dia. Selalu ada pihak yang tak berdaya. Hidangan ketiga, dendeng, pegawai ini memberi aba-aba. Ratusan tawanan digiring memasuki ruang perjamuan yang luas itu. Tubuh-tubuh yang tak terawat itu berjalan terlatih-tatih. Astaga, Pangeran Cahaya Barat, semoga Pangeran panjang umur. Kalian tertawan saat menyerang negeri ini. Ah, maafkanlah aku. Aku telah membuat kalian menderita. Biarlah kami mengabdikan diri di saat terakhir pada pangeran. Air bening itu mengalir, luapan lubuk hati pangeran. Siapkan, isyarat dibunyikan kembali. Inilah yang mereka maksudkan. Beruak, ger. Hidangan telapak beruang putih gemuk itu pada tamu kita. Tolong, Cahaya Barat berniat mencegah terjadinya peristiwa yang kejam. Denting berjaga di sebelah pangeran dengan serulingnya. Prak, krak, saat itu tersembur cairan dari beberapa lubang. Warnanya hitam pekat dan baunya tak sedap. Minyak, bagaimana kiranya bila minyak bertemu api? Mundur, tuan penguasa ini orang yang tak bisa diduga pikirannya. Aneh, tidak menyenangkan, dan edan-edanan. Sungguh kesabaran yang dimiliki amat jarang terdapat pada orang-orang perkasa lainnya. Bahkan yang mengaku kuat pun, berurai air mata. Lagi-lagi isyarat itu, perlahan lantai menutup kembali, meninggalkan mereka yang tercekat kalbunya. Menunggulah sebentar, hidangan berikut akan kami sajikan. Tamu-tamu kita ini jelas tak terbiasa dengan cara kita. Dan segera mereka akan menyukainya. Kegeraman seperti mendung yang sudah menghitam. Serang, getar halilintar 9 langit. Kalian sudah kelewatan batas. Hahaha, mana kesabarannya yang termasyur itu. Pangeran telah mengesampingkan kepentingan pribadinya yaitu keselamatan dan kehidupan putranya sendiri, Raja Wali. Penguasa mencelat mundur oleh kegeraman calon besannya. Aku pernah mendengar energi ufuk baratnya mengejutkan. Seperti yang sudah direncanakan, kipas kaca bergabung dengan teropong peramal. Wah, 2 lawan 1. Enak saja mereka. Naga hijau sengaja mundur untuk memeriksa kekuatan kedua penyerangnya. Denting dan macan petak. Yang diandalkan oleh denting kalbu adalah ringan tubuhnya. Kalau saja bisa diatasinya macan dengan 100 jurus, maka Surai hijau pengawal istimewa Cahaya Barat. Surai hijau versus bajing kelabu. Surai hijau bukanlah orang yang mengenal arti sabar. Baru mulai, namun bajing sudah merasa jera. Belajar dari pengalaman awal, bajing mundur menyusun taktik. Cuma dalam 1 jurus saja tuan bajing kelabu terhempas. Waduh, gawat juga musuh kami. Celaka, kenapa aku yang dicarinya? Sakit semua tulangku. Hahaha, kau lihat tanganku. Sudah gatal. Hei ceking, gendut, ganjar kata-katanya. Terpaksa, mereka terpaksa patuh meski amat gentar. Cuma dengan 1 gebrakan. Kau belum patut maju perang nak. Si gendut dengan tangan kembarnya. Astaga, tanganku lengket, tak bisa ku gerakan. Nah, ini kan yang kau cari. Nah, ini bagianmu. Punggungnya terbuka, ini yang ku cari. Dengan gerakan meluncur, dengan mudah bajing melaksanakan niatnya. Beruak, terbanglah surai hijau menembus dinding istana. Oleh listrik surai, gendut menemui ajal. Hahaha, aku yakin punggungnya remuk oleh tanganku tadi. Boleh juga tonjokanmu anak kecil. Punggungku jadi agak segar sedikit. Keterkejutannya merasuk tulang sumsumnya. Tahukah kau bahwa rasanya itu seperti baru dipijit? Tolong ulang, edan. Gajah aja mati oleh gempuranku tadi. Makhluk apa dia? Jurus gaib tempurung baning. Belum apa-apa, sudah harus menghimpun tenaga. Jurus ini pernah dipakainya untuk menaklukkan Raja Wali, dan kini himpitan Giri Baning. Hahaha, oh,
ternyata punggung memang kesukaanmu. Boleh juga, boleh juga. Dengan kecepatan yang sulit diduga, tempurung baning sudah menimpa punggung Surai Hijau. Beruak, jeritan pilu seiring dengan seseorang yang melambung tinggi. Edan, Edan, ia seperti gunung berapi. Hidup atau mati, ini saatnya bagiku memperlihatkan diriku di hadapan tuanku. Jelas-jelas bukan tandinganku. Bukannya lari, malah mendekat. Dasar bodoh, sungguh tak ambil peduli. Surai duduk saja dengan santai menanti serangan bajing kelabu. Gempuranku untuk meratakan tanah ini, akan kuhadiahkan padanya. Sedekat 6 inci barulah Surai bertindak menghentikan kenekatan bajing kelabu. Dan sebuah hadiah yang membuat bajing terpetik. Kenapa tak mengukur kekuatanmu, orang bodoh? Enyahlah, saat terjatuh ke tanah, bajing merasakan keanehan itu. Tak usah panik, tak perlu panik. Ampun tuan, ampun, dasar pengecut. Memuakan, yang paling ku jauhi adalah pengecut. Megotori sepatuku saja si bodoh ini. Adapun denting kalbu menjadi kalang kabut oleh macan petak. Sudah 80 jurus, bagaimana dengan Surai Hijau? Cakar macan tak gentar menerima seruling pengunci simpul. Waduh, gawat aku kalau si Surai tidak muncul. Macan Edan terkam naga, tak ada cara lain, kecuali. Sengatan ini menyakitkan telinga macan petak. Pandangannya terganggu. Hiyah, teriakannya membahana macan petak memotong aliran energi seruling. Denting kalbu bisa menghindar secara tipis saja. Aku tak suka laga terlalu lama sobat. Dengan lutut cedera oleh cakaran lawan denting masih mencoba menerjang. Macan berhasil membaca kekuatan sekaligus kelemahan denting kalbu. Maka, lengan denting kalbulah yang ditangkapnya. Denting terpaksa merelakan serulingnya melayang. Ku kembalikan serulingmu, hampir saja berlalu pepatah, senjata makan tuan. Macan petak merangsek, kali ini dalam jarak teramat dekat. Mengoyak tirai pendekar, sekuat tenaga, denting berusaha menghindar, tapi, ku kirim kau ke asalmu. Beruntung sungguh Surai datang di saat kritis itu. Tak pelak lagi, macan terpental dalam sekali dorong. Surai sendiri mundur 5 langkah. Boleh juga cakarnya, tapi aku tidak terima diberi ajaran oleh siapapun. Namun daya tahan Surai lah yang harus diperhatikan oleh macan. Hehehe, ada juga macan bule. Sayangnya persis kucing marah saja. Dia teramat tangguh, aku harus merapal kungfu andalan. Suara geledek Surai menembus dinding kamar Raja Wali. Jangan-jangan ayahanda terlibat laga dengan penguasa. Suara itu berasal dari bawah, aku mesti menengoknya. Tunggu guru. Jangan membuat macan punya alasan untuk membunuh kita. Jadi kita biarkan saja, belum tentu mereka laga, kita harus cari tahu dulu. Pengawal, apa yang sedang terjadi? Tutup mulutmu, tak ada urusannya denganmu. Tak usah tanya apa-apa lagi bocah cerewet. Atau, tahu rasa kau nanti. Kau berani memaki-maki kami. Awas kalian nanti, aku sebaiknya bersabar dulu. Kalau tidak, Ubanlah yang jadi korban. Uban, tunggu saja nanti. Ada benturan keras. Apa yang terjadi? Rupanya Nuri juga mendengar benturan keras itu. Tak ada apa-apa putri. Silahkan kembali beristirahat. Suara ribut begini, aku harus turun melihatnya. Tanpa seizin penguasa, putri tak boleh keluar. Hei, apa hak kalian melarang istri penguasa? Jangan-jangan Pangeran Cahaya Barat sudah datang. Bagaimana ini? Beritahu Nona Pipit. Siapapun gentar untuk berhadapan langsung dengan kesayangan penguasa. Loh, kalian tampak panik sekali. Apa yang terjadi? Pangeran laga dengan penguasa. Banyak korban yang akan jatuh Nona. Benar, ada yang tidak beres. Berhenti, jangan berkeliaran tanpa izin. Aku mencemaskan keselamatan tuan penguasa. Biarkan aku memastikannya. Kembali ke kamar, jangan memaksa pedangku bicara. Teman tahu kan, bahwa Pipit sangat mendendam terhadap Nuri. Rupanya penguasa sudah bentrok dengan pangeran. Biar ku kabari Raja Wali. Nuri berbalik mencari akal. Perkataan Raja Wali benar, ayah memanfaatkan pernikahanku ini untuk kepentingannya. Oh, bagaimana aku harus bertindak sekarang ini? Membentur alam gaib pintu luar, Cahaya Barat mundur 2 langkah dan Parang Nyawa sendiri terpental mundur 5 langkah. Hahaha, dia sudah berhasil ku bikin marah. Takkan sepenuhnya ia kuasai akal pikirannya.
Ku buyarkan, akan kuhadapi dia dengan Belau Segaraku. Belau Segara, hawa energi penguasa negeri tak bertuan seperti gelora samudra marah. Setiap jurus hebat akan makin jelas titik lemahnya, sebab energinya yang terbuang juga makin besar. Betul sekali, itulah titik pusatnya, keempat jariku harus dipusatkan di situ. Pangeran yang syarat pengalaman tempur memusatkan perhatian penuh pada lawan yang tak ringan ilmunya ini. Getar ayun 1000 depa, sungguh pertempuran yang sepadan antara Pangeran Cahaya Barat dengan Parang Nyawa. Kelihatannya kalau sampai Cahaya Barat takluk, bisa dibayangkan nasib Raja Wali dan Nuri selanjutnya bukan? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 31, mengoyak tirai pendekar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.